Dulu Persija punya Stadion Menteng, di mana tempat itu ada lapangan latihan, ada mes, ada kantor Persija, ada kantor Jackmania gitu loh. Nah, ini yang dihilangkan oleh Pemda, quote-unquote sekali lagi dihilangkan, dan memang belum ada gantinya. Dan saya berharap di sini menjadi pengganti dari Stadion Menteng itu. Stadion yang milik Jakarta dulunya di Menteng, lalu kemudian dibangun di Lebak Bulus. Yang di Menteng berubah, terus yang di Lebak Bulus jadi apa tuh? Depo MRT. Lalu warga Jakarta nggak punya lagi stadion. Ini nanti prioritasnya digunakan untuk warga Jakarta, sehingga bisa digunakan untuk berbagai event. Saat ini progres pembangunan Jakarta International Stadium progres sudah mencapai 70,8%. Kita sudah masuki minggu ke 106. Beberapa pencapaian atau milestone yang saat ini kami kerjakan diantaranya pekerjaan struktur atap. Ini ada pemasangan secondary truss, kemudian area tribun utama. Kita sedang melakukan pekerjaan instalasi untuk precast tribunnya. Kemudian juga di tengah, ini lapangan utama juga tengah dikerjakan pekerjaan untuk media tanamnya. Harapannya di bulan ini insya Allah kita udah siap menggelar rumput hybrid di lapangan utama. Ini konsepnya kita, karena kita membangun nih di Jakarta, otomatis kita akan harus bisa ini ya memadukan konsep dengan lokalitas atau budaya setempat. Yang kita angkat sebenarnya budaya Betawi. Jadi untuk ikat kepala dari pakaian adat Betawi atau kita sebut udeng ya, udeng-udeng itu ya, itu kita transformasikan sebagai gubahan massa stadionnya. Jadi bentuk melingkar, kemudian dengan fasad perforasi, itu kita stilasikan dari tutup atap, tutup kepala atau ikat ya, itu di pakaian adat Betawi. Pemilihan rumput hybrid ini sebenarnya sudah di Eropa sana itu sudah standar ya, itu sudah banyak stadion yang menggunakan rumput hybrid. Kalau di lapangan latih dan lapangan utama nanti, ini jenis rumput kombinasinya ini kualitasnya sama dengan stadion di Real Madrid atau Santiago Bernabeu, kemudian setara dengan stadionnya Inter Milan ya, AC Milan itu ya. Itu juga jenis rumputnya sama, karena komposisinya 95%-nya natural dan 5%-nya sintetis. Nah, yang sintetis ini sama kualitasnya dengan stadionnya Real Madrid, Ajax Amsterdam, kemudian AC Milan, dan beberapa stadion top Eropa itu sudah menggunakan rumput dengan jenis yang sama. Kalau rumput alaminya itu tergantung di negara atau tempat. Ini ya, kita di Jakarta kita menggunakan rumput jenis Zoysia matrela, pembibitannya di Boyolali Mas. Jadi ini kombinasi hybrid, ini 95% alami, 5%-nya sintetis. Ya, saya rasa Pak Anies melakukan hal yang harus dilakukan ya. Karena untuk mengembangkan sepak bola, atau katakanlah secara garis besar adalah olahraga, itu yang harus diperbaiki adalah hardware-nya dulu. Hardware-nya itu apa sih? Sarana dan prasarana.
ketika ada hardware-nya, maka software-nya baru bisa pelan-pelan kita benerin itu, karena udah ketahuan bentuknya seperti apa. Jadi ketika Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta peduli dengan sepak bola, dia membuat lapangan-lapangan bagus seperti Rorotan dan lain-lain, menurut saya itu hal yang sangat baik, karena dia menciptakan hardware-nya dulu. Ketika sudah ada medianya, sudah ada wadahnya, maka sepak bola itu akan bisa berkembang. Jangan hanya bangunannya yang level internasional, tapi kita berharap prestasinya level internasional. Dan kita juga berharap dari tempat ini nanti muncul bibit-bibit yang baik. Jadi itu sebabnya kenapa kita pilih untuk bangun sebuah stadion yang pantas disebut bertaraf internasional. Dulu Persija punya Stadion Menteng, di mana tempat itu ada lapangan latihan, ada mes, ada kantor Persija, ada kantor Jackmania gitu loh. Nah, ini yang dihilangkan oleh Pemda, quote-unquote sekali lagi dihilangkan, dan memang belum ada gantinya, dan saya berharap JIS ini menjadi pengganti dari Stadion Menteng itu. Kalau saya melihatnya ada hal yang cukup lucu di sini, kenapa? Karena Timnas itu sebetulnya punya GBK ya, maksudnya Timnas itu kan afiliasi langsung dengan pemerintah itu punya asetnya adalah GBK yang di bawah Seknek, sementara JIS ini adalah aset dari Pemda DKI di bawah BUMD Jakpro. Jadi mungkin agak lucu ketika PSSI memang sedikit centil untuk mengumumkan bahwa JIS juga bisa jadi kandang mereka. Ya silakan, JIS bisa jadi kandang siapapun gitu loh. Selama mereka bisa menyewa dan tetap saja bahwa JIS itu harus memprioritaskan klub elit ibu kota yang saat ini hanya Persija. Gitu. Jadi memang stadion ini untuk Persija karena memang ya klub elit di ibu kota hanya Persija. Siapa saja sebenarnya boleh bermain di sini. Kita tidak eksklusif ya, jadi kita emang fokus ya, ini terutama karena ini posisinya di Jakarta, nantinya memang akan ada prioritas ya untuk pengembangan khususnya untuk klub-klub yang ada di Jakarta gitu Mas. Jadi masalah jadwal, misalnya ada bentrok dengan Timnas dan lain-lain itu kan nanti bisa diatur ya Mas ya. Jakarta Utara ini adalah kawasan asal muasalnya kota Jakarta. Oke. Kan Sunda Kelapa dulu di sini. Lalu Jakarta itu berkembang menjauhi pantai. Makin ke selatan makin jauh dari pantai. Makin lama warga Jakarta makin nggak sadar tinggal di tepi pantai. Makin sedikit yang sadar. Iya, akhirnya kita merasanya seperti tinggal di kontinental. Bukan tinggal di coastal, padahal we are living in a coastal area. Nah, jadi kemudian kita pilih untuk membawa stadion itu di utara, yang kalau di sini lihat ke utara bisa kelihatan laut tuh, laut Jawanya kelihatan. Lalu yang kedua, kita ingin agar Jakarta Utara kembali menjadi salah satu sentra pembangunan. Ketika masyarakat selama berpuluh-puluh tahun nih, jadi bukan kejadian 2-3 tahun, berpuluh-puluh tahun tumbuhnya ke kawasan inland. Kawasan utaranya seperti ditinggalkan. Akhirnya tadi tuh kumuh, kemudian banyak masalah di situ. Perekonomian juga terbatas. Nah, dengan kita membangun di sini, membangun MRT ke sini, kita berharap tempat ini dalam jangka panjang akan menjadi salah satu sentral pembangunan di Jakarta. Ini dirawat baik-baik, dimanfaatkan seoptimal mungkin, dijadikan tempat untuk membangun perasaan kebersamaan, perasaan persatuan, perasaan kesetaraan. JIS bukan sekedar sebuah bangunan dalam artian fisik, tapi dia adalah fasilitas yang mempersatukan, fasilitas yang mempertemukan. Ini akan menjadi simpul kebersamaan warga Jakarta. Hadirnya Jakarta International Stadium diharapkan nantinya akan mengubah kultur ya atau budaya. Kita sekaligus memberikan edukasi kepada penonton agar menjadi penonton yang teladan. Ini sesuai dengan harapan Pak Gubernur juga. Jadi selain nantinya keberadaan ini akan mudah-mudahan bisa mengangkat ya untuk prestasi sepak bola nasional dengan pemainnya juara, kemudian supporternya teladan,
dan juga stadionnya kelas dunia. Itu yang selalu digaungkan oleh Pak Gubernur yang memberikan semangat dalam pembangunan Jakarta International Stadium. Saya sih sebagai Ketua Umum Jackmania tidak pernah merasa tidak yakin bahwa Jackmania bisa beradaptasi gitu loh. Karena Jackmania pasti bisa beradaptasi, dan Jackmania sudah memiliki kultur yang sangat baik sekarang. Ketika nonton bola, kita bisa melakukan koreo, kita bisa lebih mensupport secara fair play. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan itu.